Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Anwar. Di sini saya akan membahas tentang energi potensial dan nantinya akan disusul dengan materi tenggahan dan regangan. Saya dari kelas 1 Teknik Mesin A, Politeknik Banjartunggal. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu objek yang diperoleh akibat posisi atau kedudukan benda tersebut. Satuan energi potensial dalam sistem internasional adalah Joule. Nah, untuk jenisnya sendiri, energi potensial dibagi menjadi 3, yaitu energi potensial gravitasi, pegas, serta listrik. Namun, nanti sini saya akan lebih fokus untuk membahas energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi merupakan perubahan energi yang dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi bumi. Benda-benda lain yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu juga contoh dari energi potensial gravitasi. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, diketahui sebuah lemari bermasa 10 kg dinaikkan ke lantai 8 sebuah gedung apartemen dengan energi potensial sebesar 2000 Joule. Nah, berapa tinggi lantai ke-8 apartemen tersebut? Dengan diketahui gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Rumus energi potensial sendiri adalah M kali G kali H, di mana M adalah massa, G adalah gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian benda. Untuk mencari H sendiri atau ketinggiannya dapat kita cari dengan energi potensial dibagi dengan massa dikali gravitasi. Jadi energi potensialnya itu 2000, massanya 10 dan gravitasinya 10. Jadi kita dapat ketinggian lantai ke-8 apartemen tersebut adalah 20 meter. Nah, untuk materi yang kedua, sini saya akan membahas tentang tegangan dan regangan. Tegangan sendiri biasanya bisa kita hitung dengan rumus tegangan sama dengan gaya normal dibagi dengan luas penampang. Apabila P adalah gaya tarik, maka tegangannya disebut tegangan tarik, dan jika P adalah gaya tekan, maka tegangannya disebut dengan tegangan tekan. Karena tegangan ini memiliki arah yang tegak lurus permukaan potongan, maka jenis tegangan ini disebut dengan istilah tegangan normal. Tegangan tarik biasa didefinisikan bertanda positif dan tegangan tekan bertanda negatif. Nah, untuk regangan sendiri, apabila akibat gaya aksial P, batang prismatis mengalami perubahan panjang sebesar delta, maka besarannya regangan atau perpanjangan persatuan panjang yang terjadi dapat dihitung dengan persamaan regangan normal sama dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang awal bentuk uji. Jika P berubah gaya tarik, maka batang akan memanjang dan regangannya bertanda positif. Apabila P berubah gaya tekan, maka batang akan memendek dan gaya regangannya bertanda negatif. Untuk contoh soalnya sendiri, sebuah tiang pendek berupa tabung lingkaran berlubang dari aluminium memikul beban tekan sebesar 115 kN. Diameter dalam dan luar dari tabung tersebut adalah D1 sama dengan 100 mm dan D2 sama dengan 115 mm. Panjangnya adalah 400 mm dan perpendekannya adalah 0,3 mm. Yang dicari di sini adalah tegangan dan regangan. Dan untuk mencari tegangan sendiri, kita butuh luas penampang. Luas penampangnya sama dengan pi per 4 dikali D2 kuadrat dikurang D1 kuadrat. Dengan D2 tadi adalah 115 dan D1 nya 100. Kenapa dikurangi? Karena lingkaran ini berlubang. Jadi untuk diameternya sendiri berada di antara D1 dan D2. Jadi hasilnya adalah 2532,91 mm. Untuk tegangan sendiri kita cari dengan P per A, di mana P itu adalah gaya dan A nya adalah luas penampang. Gayanya tadi diberikan adalah 1115 kN. Untuk dijadikan Newton, kita jadikan 115 dikali 10⁻³ Newton. Dan untuk luas penampangnya sendiri kita dapat tadi 2532,91 mm kuadrat. Jadi hasilnya 45,4 megapascal. Untuk regangan sendiri kita cari dengan delta per Soal deltanya sendiri adalah hasil perpendekan akibat beban tadi sebesar 0,3 mm dan panjang awalnya itu 400 mm, jadi 0,3 dibagi 400.
hasilnya 0,7 dikali 10 pangkat minus 3. Ya, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih.